Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran nggak ini? Terdengar, Prof. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada UPI, ya, dalam hal ini mulai dari Bapak Rektor, Bapak Dekan, ya, terus Bapak Ketua Prodi, ya, semua panitia kampung Kampung Arab 9, ya, Festival Kampung Arab 9. Ya, karena saya sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan acara Festival Kampung Arab ini, khususnya sesuai dengan apa yang disampaikan dari panitia. Saya harus menyampaikan satu makalah, ya, tentang kembali, itu saya begitu, kembali menjadi bahasa universal, harapan dan tantangan. Tolong saya mau apa? Udah. Ini kan? Belum. Tolong saya mau menampilkan makalah ini. Baik, Prof. Panitia bisa dibantu untuk share screen? Tolong. Belum ada, Prof. Bentar. Sedang diusahakan. Iya. Alhamdulillah, Prof. Sudah terlihat. Ya, saya akan mengemukakan perkembangan bahasa Arab dunia sejak dulu, yaitu sejak periode jahiliyah. Periode jahiliyah jauh sebelum datangnya Islam. Setiap kabilah di Jazirah Arab, seperti ada kabilah Quraisy, Tamim, Asad, Uzail, Kinana, Al-Qa'i, dan sebagainya, memiliki dialek Arab masing-masing. Dalam perkembangannya menjelang datangnya Islam, kabilah Quraisy lah menjadi kabilah yang paling dominan di Jazirah Arab karena berbagai faktor. Pertama, apa faktornya? Karena orang Quraisy memiliki kedudukan paling terhormat dengan berdomisilinya mereka di daerah suci Makkah serta berkhidmat pada Ka'bah sebagai tujuan ziarah atau haji di kabilah Jazirah Arab. Itu pertama. Kedua, faktor ekonomi atau perdagangan yang dikuasai oleh orang Quraisy, seperti yang disinggung dalam Al-Quran surat Quraisy, ya, lilah fi Quraisy dan seterusnya, yang berakibat pada dominasi mereka di bidang politik. Nah, ini nih tiga ini. Satu, ya, kedudukan terhormat bidang rohani. Kedua, domisili bidang dominan bidang ekonomi. Dengan sendirinya, kalau ekonomi diabaikan, politik pun gampang. Nah, dominasi budaya semacam berpengaruh terhadap perbendaharaan dan gaya bahasa dialek Arab Quraisy sedemikian rupa sehingga lebih mampu dan disepakati menjadi lubang musyarakah
atau lingkungan rangka dalam berkomunikasi antar kabilah Jazirah Arab. Gitu. Maka tidak heran, kenyataan juga bahwa bahasa Al-Quran juga kemudian didominasi oleh bahasa Arab Quraisy. Ini jadi budaya sebenarnya, ya, karena budayanya tinggi, maka bahasa juga bisa tinggi dan tersebar di seluruh Jazirah Arab sebagai bahasa Lughah itu di zaman jahiliyah. Dua periode awal Islam itu di zaman keemasan, zaman Nabi, zaman Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa awal Islam pertama, yaitu masa Nabi, masa Tabi'in dan Tabi'in, bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa agama, itu sebagai bahasa Al-Quran dan hadis Nabi, juga dalam bacaan doa salat sehari-hari dipakai bahasa Arab. Pada masa ini timbul dan berkembang ilmu Islam yang kelahirannya justru dipicu oleh Al-Quran, yaitu yang berperan untuk menjaga kemudian dalam ini, memahami maknanya dan mengamalkan ajarannya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun ini, ilmu qiraat Quran ini dipicu oleh adanya Al-Quran. Ilmu tafsir juga untuk memahami Al-Quran. Ilmu ushul fikih, ilmu fikih. Orang kan ingin tahu apa hukum yang terkandung dalam Al-Quran, syariat, fikih, termasuk ya apa Ibnu Khaldun menyebutkan ilmu qawaid itu di luar fikih dan ilmu faraid. Ilmu khilafiyah, al-jadal, ilmu kalam, ulumul lisan, apa lisan itu? Nahwu, balaghah, dan bulughah. Nah, semua ilmu ini ya itu dipicu kelahiran karena ada Al-Quran. Tuh. Jadi sekali lagi bahasa Arab ya pada masa awal Islam pertama sebagai bahasa agama dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan Islam. Setelah Islam tersebar ke luar Jazirah Arab, itu ke wilayah-wilayah yang pernah memiliki kemajuan dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, mana? Irak, Persia, Islam ke India Timur, dan ke barat di bekas jajahan Romawi di barat. Bahasa Arab digunakan juga dalam bidang matematika, astronomi, fisika, kimia, logika, filsafat, linguistik, kritik sastra, sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya yang semula dilakukan melalui kegiatan benar dan kemudian ditumbuh kembangkan oleh para tokoh iman muslim. Tapi ingat, dengan mendapat dukungan moral dan material dari para penguasa Umayyah dan Abbasiyah. Ini ya. Terus seiringnya dengan tersiarnya bahasa Arab sebagai bahasa agama dan bahasa ilmu pengetahuan umum, bahasa Arab kemudian menjadi bahasa persatuan, naik dan bahasa resmi di seluruh kekuasaan Islam, baik pada masa Umayyah maupun pada masa Abbasiyah, termasuk di Andalus. Coba, yang namanya dunia waktu itu kan dunia Islam apa? Yaitu Afrika Utara, ya, Andalus dan sekitarnya, kemudian ke bagian timur Irak, ya, sampai ke perbatasan Cina dan India. Waktu itu, ya, Indonesia belum ada ya dalam sejarah. Bahkan bahasa Arab mulai abad ke-9 Hijrah menjadi satu-satunya bahasa komunikasi internasional di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bahwa bahasa Arab tidak hanya digunakan oleh kaum muslim, tapi oleh non-muslim, seperti para elit politik nasional di Eropa abad 16 ketika mengadakan kontak dengan pihak kaum muslimin. Mereka menggunakan bahasa Arab. Kemudian tanda kedua, banyak bahasa-bahasa non-Arab menggunakan tulisan huruf Arab, kan pakai tulisan Arab.
bahasa Urdu sampai sekarang. Dan masyarakat luar di Nusantara, Asia Tenggara, sampai dengan pertengahan abad ke-20 bahkan. Kalau di Malaysia kan masih banyak masyarakat menggunakan tulisan, apalagi di Brunei kan. Di Brunei itu merek-merek ya di pemerintahan di masyarakat menggunakan huruf al. Kemudian banyak bahasa-bahasa non-Arab yang menggunakan kata-kata serapan dari bahasa, khususnya di bidang sosial agama sampai sekarang. Ya, apalagi coba itu katanya dulu diteliti ya, kamus tahun 60-an itu 12,5% ya kosakata kamus Indonesia itu terdiri pada serapan dari kata-kata. Ya. Di barat juga banyak gitu ya. Bahkan sampai sekarang coba yang namanya angka Arab itu, yang mana tuh? Yang ada di almanak kita itu angka Arab. Sedangkan orang Arab sendiri pakai angka Hindu tuh. Nah, itu begitu dominannya bahasa Arab di dunia waktu. Ya. Nah, kemudian setelah itu datang periode Turki Utsmani. Periode ini bagi bahasa merupakan zaman kemunduran. Seiring dengan stagnasinya ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa itu, penguasa Turki Utsmani menjadikan bahasa Turki sebagai bahasa resmi negara untuk urusan administrasi dan politik. Sementara di dunia Islam Timur, bahasa Arab terdesak oleh penggunaan bahasa Persia. Demikianlah bahasa Arab 3 abad lamanya hanya menjadi bahasa agama, dan ilmu-ilmu bahasa Arab di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional dan di masjid-masjid. Ya, nah, ya. Jadi setelah di zaman keemasan sebagai bahasa satu-satunya bahasa dunia, turun ketika masa Turki Utsmani menjadi bahasa agama saja. Itu pun terbatas itu. Hanya di sekolah-sekolah agama, di masjid, ya masjid. Ya. Nah, terus keempat, periode modern, periode kebangkitan astronot. Periode ini dimulai dari masa penjajahan Barat, menyusul kemunduran dan runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani. Dalam kondisi seperti inilah timbullah kesadaran nasional dalam tanda petik dan upaya-upaya untuk menghidupkan kembali peranan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan, sebagai alat untuk menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan negeri Arab yang terbentang antara lautan Atlantik sebelah barat dan kawasan Teluk sebelah timur. Untuk ini, berbagai upaya dilakukan, mulai dari gerakan pemberantasan tahu sampai kepada upaya memfungsikan bahasa Arab pada instansi pemerintah, teknologi, politik, peradilan, agama, ilmu pengetahuan dan sastra di negara-negara Arab. Ya, upaya semacam ini walaupun tidak luput dari kendala yang sengaja ditimbulkan oleh pihak imperialis Barat, membuahkan hasil yang rapi. Lebih tampak lagi hasilnya setelah bangsa-bangsa Arab memperoleh kemerdekaan pada awal pertengahan abad Masehi. Demikianlah bahasa Arab, bahasa Musa maksudnya, dalam perkembangannya dewasa ini telah kembali menjalankan fungsinya di samping sebagai bahasa agama dunia, juga berperan sebagai bahasa resmi di setiap negara Arab. Resmi kenegaraan, pemerintahan, peradilan. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam karya-karya tulis tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan tulis. Ya, dulu ya, tahun 50-an itu sampai 60-an di negara-negara Arab itu buku-buku pelajaran itu pengantarnya bahasa. Kalau di Tunis, di Maroko bahasa Prancis, koran-koran pakai bahasa Prancis. Ya. Nah, tapi sekarang
Enggak, sudah diganti dengan bahasa Arab. Ya. Nah, di dunia non-Arab, bahasa Arab dipelajari dalam lembaga pendidikan swasta atau pemerintah, ya, termasuk di UPI, UIN, Madrasah, dan seterusnya, untuk berbagai tujuan komunikatif atau tulisan, aktif atau pasif. Di sini pada umumnya pembelajaran belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Nanti bakal dibahas oleh Pak ini ke makalah yang kedua ya. Terus menjadi bahasa internasional. Bahasa Arab sekarang menjadi bahasa sejak ya, bahasa di OKI, di Revit Alam Islami, di Non-Blok, dan organisasi persatuan Afrika. Tapi bercatat namun demikian, bahasa Arab dewasa ini belum mencapai atau belum sampai pada universalan sebagaimana dicapai pada periode keemasan Islam. Jauh. Nah, terus B, faktor kemajuan bahasa Arab pada zaman emas. Apa? Faktor utama yaitu faktor kemajuan budaya. Ya. Budaya di bidang apa? Politik, ekonomi, sosial, dan pengetahuan itu dipegang oleh orang Arab Islam, orang Islam secara umum. Maka bahasanya pun tersebar di dunia ini. Nah, juga ada berbagai faktor pendukungnya, Pak. Faktor karakteristik bahasa Arab yang bersifat dinamis yang membuat bahasa Arab ini mampu melestarikan keberadaan dirinya secara dan di pihak lain mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan perkembangan zaman. Terus bahasa Arab sebagai bahasa ibadat dan bahasa sumber ajaran Islam dihormati. Kemudian tidak lupa dan ini besar sekali peranannya dukungan moral dan material dari penguasa atau pemerintah semestinya, baik moral maupun material, dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, bidang ekonomi, sosial, dan politik. Jadi umat Islam ini kalah sekarang. Maka ada ungkapan lima la taqul muslimun takut dan mau ghairu. Kenapa umat Islam mundur? Yang dulunya maju berpuasa, sekarang diganti yang berpuasa orang Barat. Maka bahasanya pun bukan bahasa Arab lagi, tapi bahasa Barat. Dalam bidang komunikasi Islam, tidak adanya model bahasa Arab Islam di luar lingkungan masyarakat Arab. Berbeda dengan bahasa Inggris, perbedaan antara bahasa Inggris standar yang dipelajari di sekolah dengan bahasa Inggris percakapan hari tidak jauh berbeda seperti yang terdapat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu jauh antara bahasa percakapan hari di bahasa Arabnya dan bahasa Arab jauh sekali. Jauh di bidang produknya, jauh di bidang soroknya, di bidang namanya. Kalau bahasa Inggris enggak terasa begitu ya. Ya, kita yang belajar bahasa Inggris di sanawiyah bisa juga ngomong dikit-dikit ya, dibantu oleh lingkungan. Di kita nggak ada lingkungan Arab. Tiga, kurangnya dukungan material pemerintah dan pihak-pihak terkait di banyak negeri Islam terhadap upaya menyebarkan bahasa. Nah, penutup, sejalan dengan tantangan tersebut, maka kata kunci untuk mensejajarkan bahasa Arab dengan bahasa dunia lainnya adalah memajukan kebudayaan. Ini membudayakan budaya umat Islam secara keseluruhan. Dan upaya yang paling efektif adalah melalui pendidikan pada berbagai jenjang, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi dalam semua bidang kehidupan, baik bidang agama, ekonomi, sosial, politik. Sementara itu, keberadaan Al-Quran dengan karakteristik bahasa Arab yang dinamis akan menjadi pendukung keberhasilan budaya besar. Nah, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa disimak dengan baik? Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati guru saya, Profesor Dr. Hadi Hidayat, yang semula diposisikan sebagai pembicara kedua. Lalu saya protes, bahwa ini saya bisa kualat kalau saya menjadi pembicara pertama, sehingga alhamdulillah beliau berkenan menjadi pembicara pertama. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan selalu menginspirasi kita semua, karena masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI Bandung, Kaprodi PBA Profesor Dr. Yayan Nurbayan, para guru besar, ada Prof. Maman Abdurrahman, ada juga yang lain yang saya lihat, panitia, fikar, kemudian moderator, serta peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk bisa berbagi sesuai dengan yang saya mampu. Saya diberi topik oleh panitia menilik pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Bumi Pertiwi. Tadi saya sudah sempat melihat kamus ya, apa arti menilik. Di kamus saya temukan, di kamus KBBI, menilik itu ada minimal ada 6 arti. Yang pertama, melihat sungguh-sungguh. Ya, saya belum tahu persis apakah nanti yang saya sampaikan ini merupakan hasil penglihatan saya secara sungguh-sungguh ya. Yang kedua, artinya mengamat-amati. Berarti saya posisinya sebagai pengamat dalam hal ini. Yang ketiga, artinya mengawasi dan memeriksa. Mudah-mudahan sebagian dari yang saya tampilkan adalah hasil pengawasan dan pemeriksaan sepintas saya, karena judulnya sangat luas ya, di Bumi Pertiwi. Yang keempat adalah memandang, meninjau. Yang kelima artinya menjenguk. Saya kira mungkin konteksnya ini adalah kepada orang sakit atau yang sedang dirawat. Kemudian yang keenam, meramal atau memprediksi. Jadi dalam konteks ini kelihatannya panitia menginginkan saya menjadi penilik. Kata yang menunjukkan fa'il itu adalah penilik ya, penilik pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Bumi Pertiwi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih siapa yang nyoret-nyoret ya. Kalau bisa dihapus lagi. Saya akan berusaha untuk menjelaskan, dan saya merasa senang Prof. Hidayat sudah mendahului, sudah memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa internasional, bahasa yang dipakai dalam kehidupan masyarakat global sejak zaman jahiliyah, zaman Islam hingga zaman modern. Nah, saya tinggal melengkapi dan lebih fokus nanti pada pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ya, di Indonesia. Ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, posisi dan fungsi bahasa Arab. Yang kedua, konsep pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, visi misi, tujuan dan orientasi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang keempat, peta dan dinamika pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Yang keenam, problematika dan tantangan PBA di era revolusi industri, Industrial Revolution 0.40, mohon maaf ketukar ya, dan era Society 5.0 ya. Dan yang terakhir nanti strategi pendekatan dan peran pendidik dan mahasiswa PBA dalam memajukan bahasa Arab di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang saya ingin tegaskan adalah bahwa bahasa Arab merupakan salah satu rukun SMIT ya, min usrah asamiyah, minal usrah asamiyah al-qadimah, yang paling tua dan paling kaya kosakata, karena memiliki sekitar 16.000 akar kata. Kalau dengan turunannya itu berjuta-juta ya, terutama kalau kita lihat di kamus lisan al-Arab.
kemudian juga kaya akan gaya bahasa, satu makna bisa diungkapkan dengan berbagai ragam kalimat. Kemudian jumlah penuturnya saat ini minimal dari sejak tahun 2020 itu mencapai sekitar 460 juta orang, 60 juta orang tersebar di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan sebagian Afrika, terutama Afrika Utara dan Afrika Barat ya. Bahasa Arab juga merupakan bahasa internasional yang ditetapkan dan digunakan secara resmi oleh PBB sejak 1973 bersama bahasa internasional lainnya seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Cina. Bahasa Arab juga merupakan bahasa paling berpengaruh dan tersebar luas di seluruh dunia. Bahkan di hampir semua bahasa dunia itu ada kosakata yang diserap dari bahasa Arab. Lebih-lebih bahasa Indonesia ya. Karena apa? Karena selama Al-Quran dan Islam itu masih ada, pasti banyak istilah, banyak kosakata yang terkait dengan ajaran agama Islam yang berasal dari bahasa Arab dan kemudian diadopsi atau diadaptasi oleh bahasa-bahasa yang lain. Ini tadi sebagian sudah saya jelaskan. Saya lanjut saja. Nah, fungsi utama bahasa Arab dalam kehidupan kita umumnya adalah pertama sebagai media komunikasi lisan dan maupun tulisan, wasilah al-ittisal ya, syafawiyan kana atau tahririan, terutama ini bagi penutur ya, bagi penutur atau bagi pelajar yang memang mempelajari bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif. Yang kedua sebagai sarana berpikir dan berekspresi, sehingga seperti disampaikan oleh Prof. Hadi tadi, banyak ulama-ulama yang kemudian berkarya dan karyanya ditulis dalam bahasa Arab, termasuk juga ulama Jawi atau ulama Nusantara yang dulu hidup, bermukim dan mengajar di Timur Tengah, seperti misalnya Syekh Yusuf Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Arsyad Al-Banjari. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara. Bahkan sebagian dari mahasiswa kita, terutama yang menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Timur Tengah, pasti menulisnya dengan menggunakan bahasa Arab. Selain itu, bahasa Arab juga berfungsi sebagai identitas budaya Arab dan Islam. Hawiyah, Al-Thaqafah, Al-Arabiyah, Wal-Islamiyah. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab itu terdapat simbol-simbol, terdapat ikon-ikon yang menunjukkan kebahasa-Araban itu sendiri dan keislaman. Ketika kita menyebut kata musola, masjid, ya, mihrab, mimbar, itu semua selain menunjukkan bahasa Arab, di satu segi juga menunjukkan identitas keislaman. Lebih-lebih belakangan di dunia ekonomi, khususnya ekonomi syariah, ekonomi Islam, semakin banyak kosakata yang diserap dan digunakan oleh bahasa kita dari bahasa Arab. Sebagai contoh misalnya sukuk, itu dari kata sokun, jamaknya sukuk ya, surat berharga ya. Kemudian ada kirot atau ada baik salam, ada akad dan sebagainya ya. Selain daripada itu, bahasa Arab juga berfungsi sebagai wadah produksi pemikiran teks dan legasi ilmu pengetahuan atau at-turas. Bahkan Nasir Hamid Abu Zaid dalam bukunya menyatakan bahwa fa'idah kanat hadaratul Yunan hiya hadaratul aqli wa hadaratul Misr hiya hadaratul ma ba'dal maut fa inna al-hadarah al-islamiyah hiya hadaratul nas gitu. Jadi salah satu legasi atau warisan terbesar dari ulama Islam itu adalah yang disebut dengan peradaban teks. Dan peradaban teks itu merupakan simbol kemajuan pemikirannya yang kemudian dilestarikan dan ditulis ya dalam bentuk karya. Selain daripada itu, bahasa Arab juga berfungsi sebagai media transmisi nilai budaya, ajaran agama, dan sejarah bangsa Arab. Saya kira di antara keahlian bahasa Arab itu adalah menyampaikan sejarah mereka, baik dalam tradisi lisan maupun tradisi tulis ya. Sehingga kalau kita lihat buku-buku yang ada dalam bahasa Arab,
itu banyak sekali, misalnya tarikh, bimas, tarikh, maklam, terutama dalam beribadah dan pengembangan pendidikan Islam. Ketika kita sholat ya, pasti kita menggunakan bahasa Arab. Ketika adzan, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, umumnya kita disatukan oleh ada bahasa Arab. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, karena saya diminta khusus bicara soal pembelajaran bahasa Arab, maka ada baiknya saya sampaikan sedikit terlebih dahulu konsep pembelajaran bahasa Arab yang saya maksud ya. Paling tidak ada 4 ya, ada 4 poin terkait dengan PBA. Saya singkat PBA ya, walaupun bisa jadi PBA itu nanti kepanjangannya pendidikan, tapi di sini pembelajarannya. Jadi pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah proses kognisi, afeksi, dan psikomotorik peserta didik di bidang bahasa Arab untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi institusi. Seperti misalnya yang dilakukan oleh para mahasiswa di jurusan PBA. Yang kedua, pembelajaran bahasa Arab itu adalah upaya terencana dan terprogram untuk menguasai bahasa Arab. Berarti ada rencana, ada kurikulumnya, baik sebagai ilmu maupun sebagai keterampilan melalui konstruksi pengalaman. Di sini biasanya dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme ya, yang menghendaki proses pembelajaran itu dilalui dengan adanya pengalaman, dan dari pengalaman itu kemudian dikonstruksi menjadi pengetahuan. Lalu pembelajaran bahasa Arab adalah sistem pengelolaan profesional dalam pembelajaran bidang ilmu bahasa Arab, baik sebagai alat maupun sebagai ilmu itu sendiri. Ini bisa seperti di PBA atau di BSA ya. Pembelajaran bahasa Arab adalah proses transformasi dan transfer ilmu serta keterampilan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Mungkin masih banyak definisi yang lain, tetapi secara umum itu yang bisa saya kemukakan. Kemudian visi dan misi pembelajaran bahasa Arab dari berbagai penelusuran yang saya lakukan terutama saat bertugas menjadi asesor BPT, saya melihat umumnya visi bahasa Arab tidak lepas dari yang pertama menjadikan bahasa Arab sebagai media komunikasi dan studi Islam. Umumnya bahasa Arab difungsikan sebagai alat ya untuk bisa mengakses, memahami, dan sekaligus mengamalkan ajaran Islam yang terdapat dalam berbagai referensi berbahasa Arab. Yang kedua, aktualisasi fungsi bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, budaya, agama, dan bahasa internasional. Walaupun nanti tentu di sini disesuaikan dengan masing-masing institusinya. Kemudian misinya umumnya adalah pertama menguasai 4 keterampilan berbahasa plus terjemah. Jadi arba, maharot, lughawiyah, wa tarjamah. Kemudian yang kedua, meneliti dan mengembangkan ilmu bahasa Arab. Kalau di sastra berarti ditambah bahasa dan sastra Arab. Yang ketiga, memahami referensi berbahasa Arab tentang Islam dan sains. Yang kelima, menekuni 4 kompetensi bahasa Arab seperti kafah atau kifayah, lughawiyah, kifayah ittisaliyah, kifayah istimaiyah, saqafiyah, wa kifayah tahlil al-khitab. Kemudian dari segi tujuan dan orientasi pembelajaran bahasa Arab di Indonesia yang saya coba potret dulu di buku saya Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab itu hanya menyebut 4, tapi setelah melihat perkembangan yang demikian pesat, saya melihat ada 6 orientasi. Pertama, orientasi religius. Ini terutama dilakukan oleh para santri ya, yang belajar di pesantren-pesantren salaf berbasis kitab kuning ya. Jadi PBA-nya bertujuan untuk studi Islam, memahami referensi berbahasa Arab tentang Islam. Karena itu maka pembelajaran bahasa Arabnya difokuskan pada maharah istiqbaliyah, keterampilan reseptif, wabil khusus maharah qiraah. Yang kedua, orientasi akademis atau akademik ilmiah. Ini biasanya dilakukan oleh prodi PBA dan BSA ya. Karena apa? Karena tujuannya bukan semata-mata menjadikan bahasa Arab sebagai alat ya, tetapi tujuan ilmiah, pengembangan ilmu dan profesi. Yang ketiga, orientasi komunikatif. Ini hanya fokus terutama pada maharah al-kalam atau at-tahadus. Lebih khusus lagi biasanya orientasi ini
diberikan kepada misalnya calon TKI atau calon diploma atau calon jamaah haji ya. Boleh jadi komunikasinya pun mungkin hanya difokuskan pada bahasa Arab Amiyah misalnya. Yang keempat, orientasi teknologi informasi. Jadi dalam konteks ini PBA bertujuan untuk pengembangan ICT, ya, jurnalisme, media pembelajaran, medsos dan sebagainya. Karena sekarang ini sudah banyak sekali pengembangan aplikasi berbahasa Arab yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin kalau kita buka YouTube itu sudah sangat banyak sekali tentang pembelajaran bahasa Arab. Demikian juga TikTok dan lain-lainnya. Yang kelima, orientasi ekonomi dan pragmatik. Misalnya PBA bertujuan di sini untuk penyiapan TKI, diploma, pariwisata, bisnis, investasi dan sebagainya dengan Timur Tengah. Dan ini saya kira beberapa kampus sudah mulai merancang, misalnya bagaimana mengembangkan Al-Arabiyah, Al-Rod, Siyahiyah, Al-Rod, Iktisodiyah, Istismariyah dan seterusnya. Kemudian yang keenam, orientasi ideologi dan orientalisme. Ini terutama kajian dan pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan di Barat, wabil khusus di Eropa ya, termasuk juga sebagian Amerika, yang mereka ternyata semangat belajar bahasa Arab bukan karena ingin masuk Islam, tapi ingin bisa bekerja di negara Timur Tengah, termasuk juga bisa melakukan kajian untuk kepentingan orientalisme mereka. Sehingga mereka punya tradisi yang sangat kuat. Sebagai contoh, misalnya di Universitas Leipzig, Jerman yang pernah saya kunjungi, Profesor Schul itu pernah bercerita bahwa tradisi bahasa Arab di sana itu jauh lebih lama dan lebih tua daripada tradisi pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Sudah lebih dari 250 tahun mereka mempelajari bahasa Arab dan bahkan sampai punya tidak hanya kamus yang sangat standar, yaitu kamus Hanswer ya, bahasa Arab itu Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, juga punya buku bahasa Arab standar ya, yang sering dipromosikan di Indonesia. Baik, selain daripada itu, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, peta keilmuan PBA di Indonesia paling tidak menurut teman saya bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bahasa Arab sebagai ilmu, sastra dan budaya. Ini dikaji oleh PBA maupun BSA. Bahasa Arab sebagai keterampilan seni dan penciri kekhasan ikon institusi. Misalnya di beberapa kampus, terutama yang tidak punya prodi PBA, terutama lagi di PTKIN itu pasti mengajarkan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab di situ dipelajari ya, sebagai penciri atau kekhasan dari lembaga itu. Yang berikutnya, bahasa Arab sebagai materi yang dikurikulumkan dan dibelajarkan di lembaga pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta. Itu selalu ada mata pelajaran bahasa Arab ya. Kemudian bahasa Arab sebagai alat komunikasi, basis pengembangan profesi, diplomasi, politik, bisnis, pariwisata. Ini lembaga-lembaga khusus atau mungkin organisasi yang asosiasi itu juga berkepentingan untuk mengembangkan bahasa Arab sebagai misalnya standar ya untuk profesi dan seterusnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sedikit di sini dinamika perkembangan bahasa Arab di Indonesia, ya, PBA di Indonesia. Ya. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa sampai sejauh ini belum ada data yang lengkap terkait dengan perkembangan PBA di Indonesia. Apa yang saya tulis ini hanya hasil dari pembacaan saya saja, yang nanti bisa dikoreksi atau bisa dilengkapi. Pertama, saya berpendapat bahwa bahasa Arab mulai dipelajari umat Islam di Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara ya, abad ke-13. Mungkin ada yang berpendapat abad ke-7, tapi umumnya abad ke-13 ini sudah dianggap sebagai abad di mana Islam sudah mulai menyebar. Kemudian yang kedua, tidak ada data yang valid ya, sejak kapan bahasa Arab mulai dibelajarkan secara formal. Kalau bahasa Arab masuknya itu pasti seiring dengan masuknya Al-Quran dan hadis Nabi yang menjadi sumber ajaran agama kita. Diduga kuat bahasa Arab telah dipelajari di pesantren sekitar abad 15 dan diprakarsai oleh para wali songo. Sayangnya kita belum temukan
karya-karya Wali Songo yang berkaitan dengan bahasa Arab. PBA di Indonesia mulanya itu berorientasi sebagai ilmu alat. Jadi dulu dipelajarinya perkembangan pesantren, PBA kemudian terintegrasi dengan pembelajaran kitab kuning, Kutub At-Turas, dan itu menjadi salah satu ciri pesantren di Indonesia. Baik, kalau kita baca, ini kebetulan saya pernah meneliti jaringan intelektual Kiai pesantren se-Jawa dan Madura abad 20. Pesantren yang masih bisa dilacak keberadaannya dan sampai sekarang masih ada, meskipun pesantren pertama ini tergolong tidak terlalu eksis ya dibandingkan pesantren-pesantren lainnya. Itu adalah pesantren Tegal Sari di Ponorogo yang didirikan oleh Ki Ageng Muhammad Besari pada tahun 1742. Nah, di antara alumninya yang dicatat oleh sejarah dan sangat terkenal orangnya adalah Ronggo Warsito dan Haji Umar Said Cokro Aminoto, cukup terkenal. Yang kedua, pesantren tertua kedua dan pernah saya kunjungi yaitu pesantren Sidogiri. Sidogiri, katanya dari kata Sayyidul Qura, ya, Pasuruan ya, di Jawa Timur. Pendirinya itu adalah Sayyid Sulaiman. Aduh, mohon jangan dicoret-coret ya, keturunan santri, keturunan Gunung Jati dan dari ulama Hadromi ya. Dan di sana tradisi kitab kuning itu sudah dikembangkan sejak awal, sehingga mereka itu sudah terbiasa ya, misalnya ngaji kitab Ihya Ulumuddin, Shahih Bukhari, Fathul Wahhab, Fathul Qarib, I'anat Talibin ya, Tafsir Jalalain dan Jam'ul Jawami. Lalu sejak berdirinya Gontor, itu agak jauh ya, 1926, pembelajaran bahasa Arab mengalami perubahan orientasi. Semula menjadi ilmu alat, kemudian berubah menjadi keterampilan atau komunikasi, atau orientasi awalnya hanya sekedar untuk media, mengkaji atau mempelajari sumber-sumber agama Islam. Nah, Gontor berdiri, yang kiainya itu dulu berguru ke Padang, di samping juga memodifikasi beberapa sistem pendidikan yang ada, mencoba membuat orientasi baru, yaitu orientasi komunikatif ya, sehingga di bukunya itu selalu ditulis ya, alat Thoriqah al-Haditha ya, jadi mengajarkan bahasa Arab dengan metode modern yang saat itu lagi jaya adalah Thoriqah al-Mubashirah, direct method ya. Nah, sejak didirikan UIN, ini agak loncat dan memang baru ya, 1957, kini ada yang masih stay IAIN dan ada yang sudah berubah jadi UIN. Bahasa Arab dikaji sebagai ilmu ya, tidak hanya sekedar sebagai alat saja ya. Dan kemudian dibentuk atau didirikanlah jurusan, dulu jurusan sekarang prodi ya, dan sudah lumayan banyak prodi-prodi yang berdiri. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya STAI dan UIN, bahasa Arab tidak hanya dipelajari sebagai MKU, mata kuliah universitas atau MK penciri, tapi juga menjadi rumpun ilmu yang dikembangkan dua prodi, yaitu prodi PBA, pendidikan bahasa Arab, dan BSA. Di UIN Jakarta plus satu lagi, prodi Tarjamah, dan ini hanya satu-satunya di Indonesia. Kemudian beberapa pesantren di Jawa dan sebagian luar Jawa ini juga berlomba-lomba mendirikan perguruan tinggi dan membuka prodi PBA. Yang saya pernah visitasi itu ada STAIBU. STAIBU itu sekarang sudah menjadi Unwaha ya, Universitas Wahab Abdullah di Jombang, STIBAFA, Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah, STAI Zaha, itu di mana itu di Probolinggo, Mahadarul Lughah wa Dakwah Dalwa di Bangil, ada STAI ini di sini di Parung ini, ada Institut Agama Islam Ummul Qura di Bogor dan sebagainya, cukup banyak ya. Sehingga saya catat saat ini paling tidak ini mungkin masih bisa bertambah, bisa berkurang juga tergantung ini ya, sumber datanya. Ada sekitar 156 prodi PBA, BSA itu ada sekitar 20 prodi, dan satu lagi prodi Tarjamah, ini hanya ada di Jakarta. Kemudian yang S3 itu juga sudah cukup banyak, S2 S3. Nah, jika diasumsikan jumlah pesantren itu 28.000, ada yang mengatakan sekarang sudah di atas 32.000, jumlah santri itu 4,5 juta, plus siswa MI sampai perguruan tinggi itu 1,5 juta, maka jumlah pembelajar di Indonesia itu bisa mencapai sekitar 6 juta. Berarti peluang
sangat terbuka, lebar, prospek untuk calon guru bahasa Arab insya Allah sangat mencerah gitu ya. Karena apa? Karena pangsa pasarnya sedemikian banyak. Nah, ini perlu dipetakan ya, kira-kira berapa kebutuhan guru atau dosen bahasa Arab seluruh Indonesia. Nah, ini juga perlu ada riset dan pemetaan secara lebih cermat dan mendalam. Kemudian kalau saya tambahkan sedikit, pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini juga mengalami perkembangan sangat dinamis, terutama di era modern ya, di berbagai negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand Selatan. Geliat untuk mempelajari Islam dan bahasa Arab itu cukup menggembirakan. Seperti misalnya di Universitas Yala dan Songkla, pernah saya kunjungi. Di sana itu juga ada studi Islam dan bahasa Arab, bahkan ada semacam pusat bahasanya. Di beberapa kampus Malaysia seperti Universitas Islam Antarbangsa, USIM, itu juga ada pembelajaran bahasa Arab. Bahkan di Brunei Darussalam, di Universitas Sultan Syarif Ali, itu ada kuliah Lughah Arabiyah. Dan barangkali untuk di Asia, ini yang paling hebat ya, dari sisi penamaannya. Lalu dukungan lain yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam 5 tahun terakhir, itu lebih dari 50 jurnal yang secara khusus membahas tentang ya linguistik, pendidikan bahasa Arab, kebahasa Araban dan sebagainya, seperti Arabiyat, Arabi, Maharat, Arabiyat, Tunah, Alsinah, Tunah, Asalibunah, Al-Bayan, Al-Fad, dan lain-lain. Kemudian tadi sudah saya lanjutkan. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Arab? Menurut hemat saya, mirip seperti yang tadi diuraikan Prof. Hidayat, faktor religius. Selama Al-Quran dan Islam itu masih eksis, masih banyak penganutnya, insya Allah bahasa Arab akan selalu dipelajari. Yang kedua, faktor politik. Dengan adanya dukungan kebijakan politik pemerintah khususnya Kemenak, insya Allah angin segar bagi masa depan bahasa Arab akan terus berhembus ya. Lebih-lebih kalau materi atau mata pelajaran bahasa Arab itu menjadi mata pelajaran wajib di madrasah, di pesantren pasti ya, dan di perguruan tinggi. Yang ketiga, faktor SDM, terutama kesadaran ilmiah umat Islam yang sangat tinggi. Semakin banyak sarjana bahasa Arab, pasti ilmu pendidikan bahasa Arabnya akan semakin berkembang, insya Allah begitu. Lalu faktor sosial ekonomi, mudah-mudahan dengan seiring meningkatnya kesejahteraan ekonomi umat Islam, semangat untuk belajar bahasa Arab, terutama di kalangan kelas menengah ke atas ini juga semakin tinggi, bukan hanya di kalangan bawah saja ya. Lalu faktor sosial kultural ya, ini juga dengan banyaknya dukungan seperti adanya penerbitan buku-buku, penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia seperti oleh Mizan, Duman Insani, Al-Kausar, Robbani, dan sebagainya, itu juga memberi prospek yang cukup cerah. Yang keenam, faktor ilmiah dan akademik. Ini tidak lepas dari bermunculannya banyak prodi, PBA maupun BSA di kampus-kampus, bahkan di perguruan tinggi swasta. Kemudian faktor kemajuan sains dan teknologi ini juga sangat mendukung. Jadi kalau sekarang kita mengajar dan memanfaatkan apa yang ada di YouTube itu sudah sangat luar biasa. Kalau dulu kita mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan modeling dari native speaker karena mendatangkan native speaker itu mahal gitu ya. Sekarang dengan adanya YouTube kita tinggal klik saja, kita sudah ketemu apa yang kita mau. Misalnya mau mengajarkan tadris al-maharatil istima, tinggal klik, di situ ketemu ada Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan, ada macam-macam, tinggal kita milih. Baik. Nah, sekarang problematikanya apa yang dihadapi? Menurut hemat saya ada 8 ya problematika linguistik, kebahasaan, ya, terutama biasanya dikaitkan dengan perbedaan sistem ya, sistem bahasa, sistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan budaya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini yang menjadi pemicu gitu ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang kedua, problem saintifik, problem keilmuan, penelitian, pengembangan, dan publikasi ilmu bahasa Arab sejauh ini memang masih belum terlalu mapan. Kita masih misalnya mengikuti wacana atau apa yang berkembang di dunia barat, termasuk juga dalam pengembangan buku-buku ya. Yang berikutnya adalah problem pengembangan kurikulum, soal integrasi, relevansi, kontekstualisasi kurikulum PBA ini juga masih perlu terus dikembangkan ya. Problem manajerial itu terkait dengan standarisasi pengelolaan PBA itu juga belum terwujud secara optimal ya.
beberapa prodi yang pernah saya kunjungi, saya visitasi, itu banyak juga yang mabniun ala sukun, ya, tidak mengalami perkembangan atau perubahan, ya, meskipun sudah divisit, ya, mentalitas, minat, motivasi, rasa percaya diri yang masih belum terlalu tinggi, ya, sehingga kadang-kadang belum apa-apa sudah merasa susah duluan, ya, kalah duluan, ya, sehingga tidak jadi menguasai bahasa Arab dengan baik. Yang keenam, problem sosial politik kebahasaan, ya. Sejauh ini bahasa Arab di Indonesia itu masih statusnya menjadi bahasa asing. Beda dengan misalnya bahasa Inggris di Malaysia, itu menjadi bahasa kedua. Bahasa Inggris di Singapura, di India, di Filipina, dan lain sebagainya. Problem teknologi, pendidikan, dan media pembelajaran. Dalam hal ini mungkin perlu suatu saat ada upaya-upaya yang lebih konkret bagaimana mengembangkan media pembelajaran, misalnya berbasis ICT, ya, supaya pembelajaran kita lebih didukung oleh media yang memadai. Kemudian problem konstelasi dan kompetisi global, termasuk persaingan bahasa Arab dengan bahasa Inggris, yang mungkin orang lebih tertarik belajar bahasa Inggris, ya, karena posisinya, ya, dan karena mungkin lebih laku di dunia internasional. Selain itu, tadi diminta untuk menyampaikan tentang tantangan. Saya melihat ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PBA di era revolusi industri dan society 5.0. Yang pertama, kesiapan mental, intelektual, spiritual, dan sosial SDM PBA ini masih perlu ditingkatkan. Kita masih sering melihat, ya, guru-guru kita, ya, kalau mengajar bahasa Arab, terutama saat kita melihat mereka tampil atau praktik, itu juga masih banyak yang pokoknya yang masih perlu dibenahi, ya, baik dalam hal menulisnya di papan tulis, makhorijul hurufnya saat menyampaikan sesuatu atau saat membaca, bahkan kadang-kadang saat bertanya, ya. Saya itu sering mengamati dan mencatat, ya. Misalnya banyak sekali guru kita itu memulai pembelajaran itu dengan bertanya begini, mada darsuna, mada, ya, bukan ma, gitu, ya. Itu juga mungkin karena ini, ya, salahnya turun-temurun, mada darsuna. Atau kadang-kadang nulis bilughah al-arabiyah itu alifnya double. Itu masih hal yang seperti itu masih sering terulang. Berarti ini masih perlu ada pembenahan, ya. Kemudian sebagian tata kelola PBA juga masih di bawah standar, seperti tadi saya sampaikan, ini tantangan. Ya, alhamdulillah mayoritas PBA yang di bawah ini, ya, perguruan tinggi negeri itu umumnya relatif lebih bagus. Walaupun saya apresiasi juga sebagian PBA di lingkungan swasta itu juga ada yang bagus, ya. Misalnya PBA di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu dapat A, atau di UMSIDA itu juga dapat A. Kemudian di beberapa yang lain, ya, saya nggak tahu satu-satu itu juga ada yang bagus. Di samping ada yang kurang bagus, ya. Lalu yang berikutnya, dukungan kebijakan struktural, finansial, dan manajerial terhadap adaptasi ini juga belum terhadap era ini, ya, 5.0 itu juga belum solid dan optimal. Selain literasi digital dan sosial, sains dan budaya mutu akademik juga belum berkembang, ya. Kemudian kolaborasi, sinergi lintas prodi PBA dan institusi PTKIN dan lainnya juga belum terbangun secara sistemik, ya. Kita berharap prodi-prodi bahasa Arab se-Indonesia itu bisa saling bekerja sama sehingga saling menguatkan, saling membantu. Nah, bagaimana menghadapi tantangan? Untuk menghadapi dan merespon tantangan tersebut, menurut hemat saya perlu dilakukan yang disebut dengan inovasi. Inovasi atau al-ibda itu merupakan suatu keharusan, suatu keniscayaan, ya. Apalagi di era seperti sekarang ini, perkembangannya cukup ketat, ya, sehingga satu sama lain memang harus saling bertawun, ya, saling berkolaborasi, baik dalam pengembangan kurikulum, pengembangan riset kolaboratif, publikasi ilmiah, gitu, ya. Kalau kita tidak saling itu, mungkin kita akan mengalami, ya, keterlambatan dibandingkan dengan luar negeri. Nah, bagaimana menjadikan inovasi PBA itu sebagai pendekatan dan strategi untuk menuju PBA ke depan yang lebih maju? Menurut hemat saya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, digitalisasi PBA. Artinya karena kita ini di era pandemi, dan era pandemi ini ternyata di antara berkahnya atau hikmah yang bisa kita petik
rupanya dengan adanya Zoom seperti ini, kita bisa belajar lebih terbuka dan lebih terkoneksi. Andekan misalnya diadakan secara daring, yang hadir juga mungkin terbatas. Ya. Biayanya juga mungkin lebih tinggi ya, karena kalau harus menghadirkan narasumber ya, ke tempat di mana acara diselenggarakan. Yang kedua, standarisasi mutu PBA. Ini saya kira ke depan kita perlu bersinergi ya, bagaimana merumuskan ulang kompetensi lulusan, kurikulum, silabus, bahan ajar, proses pembelajaran, sumber media pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah adaptasi dan akselerasi PBA. Saya kebetulan bergabung ya dalam sebuah semacam grup gitu ya di Facebook, namanya Alisaniat Al-Amah wa Ta'limiyah Al-Lughat wal Pedagogiyah. Kebetulan diskusinya itu menarik dan selalu saja ada buku-buku baru ya, buku-buku baru yang di-share di situ dan di tempat lain belum ada, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti. Karena itu diharapkan kita punya akses, kita selalu beradaptasi dengan perubahan ya. Kalau kita bergaulnya dengan lingkungan yang mendukung keilmuan kita, insya Allah kita akan banyak memperoleh masukan. Yang berikutnya kita berharap ke depan melakukan yang disebut dengan internasionalisasi BBA. Syukur-syukur kita bisa saling memanfaatkan misalnya dosen luar negeri ya, sebagai dosen tamu dalam pengembangan keilmuan kita. Kemudian yang terakhir, penjaminan mutu dan akreditasi PBA. Saya berharap PBA ke depan itu dari segi standar mutunya semakin meningkat ya, sehingga nilai akreditasinya menjadi bagus dan daya saing di masyarakat menjadi lebih kuat ya. Apa peluang yang bisa kita inisiasi dan kembangkan? Yang pertama, inovasi budaya mutu SDM PBA. Bagaimana pemimpin, dosen, dan guru bahasa Arab menjadi inovatif. Nanti saya kira perlu ada pendampingan, perlu ada workshop, perlu ada pelatihan-pelatihan. Yang kedua, inovasi kurikulum PBA. Dalam konteks ini review, updating kurikulum PBA berbasis sekarang ya KKNI, kebutuhan user, stakeholder, dan seterusnya. Inovasi substansi keilmuannya seiring dengan semakin banjirnya ini ya buku-buku ya, e-books ya, dan lain sebagainya. Saya kira memang kita harus melakukan inovasi ya. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen terus ya, tetapi kita belum menjadi produsen. Kita berharap ke depan dengan adanya inovasi ini kita termasuk mengembangkan apa yang disebut dengan berkreasi atau mencipta, kira-kira begitu. Lalu inovasi strategi dan metodologi pembelajaran, inovasi teknologi media dan evaluasi pembelajaran. Sedikit lagi, strategi pengembangan PBA berbasis ICT di era pandemi. Saya kira kita sudah merasakan bahwa selama 1,5 tahun ini kita lebih banyak di rumah, namun demikian tidak berarti kita kemudian tidak beraktivitas atau hanya terpaku oleh kondisi yang ada, tapi kita berusaha memanfaatkan jaringan akses teknologi komunikasi itu ya, sehingga kita bisa terhubung dengan yang lain, kita bisa mengajar jarak jauh, dan ini memang menghendaki kita semua untuk bisa mengembangkan ya piranti ke depan, piranti lunak, aplikasi-aplikasi yang membuat kita bisa semakin mengembangkan PBA. Saya kira ini saya lewati. Nah, ini ke depan itu ada anjuran bagaimana pembelajaran abad 21 itu dikembangkan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student-centered learning, sebagai transformasi pengajaran yang tadinya berpusat pada guru ya. Jadi sumber belajar sekarang tidak terbatas pada guru, tetapi semua sebetulnya adalah bisa menjadi sumber ya, dan bisa bermitra satu dengan yang lain. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif atau at-ta'allum at-ta'awuni. Peserta didik didorong untuk terbiasa berkolaborasi dengan teman sebaya dari latar belakang yang beragam. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual at-ta'allum asyiafi. Isi materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi dengan lingkungan sosial ya. Learning should be integrated with society.
pembelajaran didesain untuk memfasilitasi peserta didik yang terlibat dalam lingkungan sosial agar menjadi warga negara yang baik. Yang dikehendaki oleh dunia saat ini ada yang disebut dengan 6C, Education for the Future. Yang pertama, think critically, berpikir secara kritis, satu sebagai media komunikasi dengan baik, work collaboratively, berkolaborasi, bekerja secara kolaboratif, kemudian embrace culture, merangkul budaya, bagaimana para peserta didik itu tidak hanya paham bahasa tapi juga paham budaya, dan bagaimana menjadikan budaya itu sebagai bagian dari komunikasi atau sebagai bagian dari kegiatan berbahasa. Lalu develop creativity, mengembangkan kreativitas, dan yang keenam adalah utilize connectivity, yaitu memanfaatkan, mendayagunakan konektivitas. Nah, saya kira saat ini kita sedang dalam kondisi itu. Nah, ini saya lewati sama saja versi Arabnya. Nah, apa peran pendidik atau tadi di tornya itu mengajar dan mahasiswa PBH? Ini sebagai otokritik, tapi ini nanti silakan dibaca saja sendiri ya. Intinya adalah bahwa di akhir karena waktunya terbatas. Intinya adalah bahwa pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan sukses ke depan itu sangat ditentukan oleh 5 hal ini. Yang pertama, dosen atau pendidik PBH yang visioner, punya visi ya ke depan yang jelas gitu ya, kreatif dan inovatif ya, penguasaan materi dan metodologi yang profesional dan handal. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, mahasiswa yang berantusias, punya antusiasmenya tinggi, fierce ya, motivasi tinggi, percaya diri, menyukai tantangan, tekun, beretos istihad, dan prestasi yang tinggi, punya keinginan untuk berprestasi. Kalau semangat belajarnya melempem ya susah untuk bisa menguasai dengan baik. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran yang inspiratif, ya, nyaman, menarik, memotivasi, bahkan dalam hal tertentu memaksa ya peserta didik itu misalnya mendayagunakan bahasanya ya. Yang keempat, suasana kelas atau kampus yang dinamis, dilengkapi media pembelajaran yang memadai, akses internet yang cepat, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Yang kelima, kolaborasi mutualistik antara pendidik mahasiswa dalam pembelajaran, dalam riset, pengembangan ilmu, publikasi ilmiah yang produktif, dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita kembangkan lagi dalam diskusi. Ada wa asykurukum jami'an ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum ma'ana fi hadhihi an-nadwah. Natamanna lakum at-taufiq wassadat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hidayat, apakah langsung kita mulai saja pertanyaannya? Oke, baik Prof. Prof belum di on mic punten Prof. Iya. Ya, walaupun yang ada salahnya sebenarnya ya. Itu pertanyaan itu boleh diajukan ke dua pemakal sekaligus. Sebab begitu kaitan alatnya antara makalah pertama dengan yang kedua itu. Tapi terserah lagi masing-masing. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesediaannya. Untuk pertanyaan pertama mungkin saya bacakan dulu Prof dari Amalia Salsabila. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana yang telah dipaparkan tadi bahwa bahasa Arab memiliki dua macam bahasa, yaitu fusha dan amiyah. Untuk menguniversalkan bahasa Arab sebagai upaya untuk menguniversalkan bahasa Arab, yang manakah yang baik untuk dipelajari terlebih dahulu? Apakah fusha atau amiyah? Silakan, Prof. Ya, ini kita kalau bicara, ya, bicara
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi, ya, lisan maupun tulisan itu sebagaimana yang dijabarluaskan oleh Pak Mubi itu bukan dalam tataran apa? Fusha sebenarnya. Fusha. Sebab apa? Sebab kalau kita bertemu kepada Amia, itu kan Amia masing-masing negara itu punya masing-masing itu, ya. Katakanlah Amia Saudi banyak lainnya dengan Amia Mesir, Amia Mesir juga, lain dengan Amia Tunir, dengan Maroko, Irak, sampai saya dulu ya di asrama, ya saya asrama dengan orang Maghrib Maroko ya, dan orang Irak. Itu banyak pertanyaan, apa sih ngomong Anda? Artinya apa? Jadi kalau kita bicara soal Amia itu nggak akan komunikatif nanti, ya, komunikatif, ya, betul. Jadi kita langsung saja bicara soal apa itu Fusha. Dan apalagi sekarang ini kan tadi disebut oleh mau ada Fusha Fusha kita kuning katanya, ya. Juga ada Fusha Muasir, ini yang digunakan di dalam surat kabaran, ya, di dunia pers, dunia ekonomi segala macam. Sekarang di abad 20 ini dan 20 ini sudah bahkan kitab putih sekarang ini juga ya dalam bidang agama juga sudah menggunakan bahasa muasirah, ya. Iya. Nah, ada model muasirah itu ada bahasanya itu bahasa, ya. Itu dinamika suatu bahasa. Saya kira itu. Jadi kita fokuskan kepada bahasa Fusha, ya, Fusha. Ya, masalah saya. Ya, baik Prof. Terima kasih atas jawaban yang sangat mencerahkan. Jadi seperti itu ya, Teh Amalia, bahasa Fusha adalah yang terbaik sebagai upaya untuk menguniversalkan bahasa Arab. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Profesor Yayan Nurbayan untuk Profesor David Hidayat dan para pemateri selaku Kepala Departemen Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Silakan Profesor Yayan Nurbayan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya. Lagi nyetir nih. Iya. Silakan, Prof. Yayan. Prof, mohon maaf belum di-unmute sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun cukup bersedia kita di Ustaz Hidayat takdimukum fi hadhihi an-nabwah barak insyaallah wa inna Ustaz Muhammad Abdul Wahab akhirna min Jamiati Jakarta. Terima kasih Prof. Hidayat atas paparan yang sangat penting untuk kita simak bersama juga kepada Habib Wahab. Yang pertama ingin saya mendapat pencerahan dari Prof. Hidayat mengenai universalitas bahasa Arab. Jadi sampai pengembangan bahasa Arab Amiyah ya. Ini saya melihat ada beberapa kecenderungan ya dari teman-teman di negara sendiri. Saya berkumpul para staf di
skeptis. Yang kedua, seperti yang mau ini ya, bahkan saya ada cenderungan katanya beberapa ahli sudah menyusun ya kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini apakah termasuk kepada tantangan untuk pengembangan bahasa Arab Fusha atau seperti apa ini? Jadi, bagaimana sikap dan kebijakan kita atau yang terkait dengan bahasa Arab terhadap masalah ini? Yang kedua ke Prof. Mufid ya, Prof juga Pak Prof Mufid tentang ini PPKM ya ini. Ini tadi kan bagaimana pengembangan kompetensi tahun 2009 ya. Sekarang ada PPKM, bagaimana siasat kita sebagai Kapolri, sebagai pemimpin lembaga ini dalam implementasi kebijakan PPKM. Terima kasih Prof. Jaya, Prof. Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, langsung saja dijawab. Ya, ketika kita mau mengajar, apakah bahasa Amiyah atau bahasa Fusha, Turos, atau bahasa Fusha Muasiro, Amiyah pun itu, apakah Amiyah Saudi, atau Amiyah Mesir, atau Amiyah mana lagi, itu tergantung kepada tujuan. Katakanlah, ya kita diminta untuk mengajar calon PKW ke Saudi. Ya, maka tentu yang dihadapi itu bahasa Amiyah. Ya, Amiyah. Ya. Dan cara mengajarnya pun, ya, sangat tahu ini ya, tidak usah mengajar struktur macam-macam ukuran saja, ya, tergantung kebutuhan, ya. Nah, sekarang ya ada yang datang ke kita untuk minta ingin jadi apa? Mampu jadi penyiar berbahasa Arab di TVRI. Nah, TV. Ya, nah itu bahasa apa itu? Ya kan bahasa Muasiro itu. Tentu ya. Ya. Temanya akan memang sesuai dengan kebutuhan. Sekarang ingin memajukan keadaan di PDF itu, pendidikan apa lupa saya itu di pesantren ya, di Satformat ya, mereka memfokuskan dulu kepada bahasa apa untuk memahami kitab-kitab kuning tadi itu. Nah, maka ya materinya pun, temanya pun, kaidahnya pun adalah kaidah bahasa Fusha. Saya kira tergantung. Jadi ya itu tergantung kebutuhan saya kira. Ya. Artinya kita nggak tahu. Jangan mengajarkan bahasa enggak. Tergantung kepada tujuannya dan kebutuhannya. Maka ya kita tadi ya kata mau itu perlu ditingkatkan bagaimana merumuskan tujuan, merumuskan kebutuhan. Saya kira itu. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya, sangat mencerahkan sekali. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan kedua dari Prof. Yayan yang ditujukan untuk Ustadz Mufid mengenai MBKM. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Prof. Yayan kelihatannya sedang berada di kendaraan. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan bagus ya, bagaimana menyiasati penerapan ini ya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Sampai sejauh ini di kampus kami, terutama di S1 itu belum menerapkan secara langsung, tapi baru melakukan pengkajian dan menjalin kerjasama. Karena kan MBKM ini nanti selain mahasiswa diberi keleluasaan untuk memilih,
mata kuliah di luar prodinya, tapi masih dalam satu institusi 2 semester, juga nanti harus mengambil di luar ya. Namun sebelumnya perlu kita pahami bersama bahwa MBKM itu katanya bukan obligasional, tapi hanya opsional ya. Pilihan tapi bukan kewajiban gitu ya. Bagi yang mau memilih itu silakan memilih MBKM dilakukan, bagi yang tidak ya tidak ada masalah. Tapi kami berusaha untuk menangkap spirit dari Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan, kita panggilnya Mas Menteri, karena spiritnya adalah bahwa yang namanya merdeka kan berarti nggak boleh dibatas-batasi ya, boleh cari-cari atau pilih mata kuliah di luar prodi maupun di luar institusi yang relevan. Kami berusaha untuk ke depan itu melakukan peminatan dulu, peminatan mahasiswa. Mahasiswa itu kira-kira kalau diberi kebebasan untuk mengambil sejumlah mata kuliah di luar prodi itu minatnya apa? Jangan sampai terlalu jauh atau menyimpang jauh dari visi dan misi prodi. Sebagai contoh misalnya kalau mahasiswa kami itu misalnya ngambil mata kuliah yang jauh banget dari keilmuan prodi itu khawatir nanti tidak memperkuat kompetensi ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa kami mengambil katakanlah ilmu komunikasi ya di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, itu saya kira mendukung sistem pembelajaran bahasa sebagai bagian dari proses komunikasi. Kemudian selain melakukan peminatan, kami juga ke depan mestinya melakukan restrukturisasi kurikulum. Termasuk kira-kira kalau kita harus nanti menerima mahasiswa dari luar, kira-kira mata kuliah apa saja yang akan di-list, akan dimasukkan di daftar AIS, Academic Information System yang bisa diambil. Karena ini nanti kan terkait juga dengan warga kelas, terkait dengan jumlah kelas, terkait dengan administrasi akademik pada umumnya. Selain daripada itu, tampaknya karena kami ini belum memulai ya, baru juga belajar juga dari yang lain yang sudah menerapkan ya, seperti di Universitas Negeri Malang itu sudah menerapkan ya. Intinya adalah bahwa kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk bisa mengambil mata kuliah di luar prodi yang diharapkan itu relevan dan mendukung keilmuan atau keterampilan dan kompetensi prodi. Meskipun ada yang berpendapat ya karena ini merdeka ya terserah mahasiswanya mau ambil apa saja gitu. Nah kalau seperti itu memang ya mazhab yang itu mungkin kita akan cenderung tidak melahirkan calon pendidik yang baik karena itu karena kalau diberi terlalu bebas tanpa ada rambu-rambunya itu bisa jadi mereka ikut di prodi-prodi yang tidak ada relevansi atau tidak ada hubungan langsung dengan prodi ya. Jadi siasat kami ini lagi kita menyusun ide ulang, mereview ya kemarin kira-kira bulan yang lalu, merevisi mereview dan kemudian meredesain ya ulang kurikulum ya, dari kurikulum itu. Kemudian yang kedua memastikan jalinan kerjasamanya dengan prodi mana, institusi mana kami nanti bisa menerapkan itu. Karena kalau tidak ada kerjasama timbal balik ini juga bagi kami masih agak problematik ya, terutama berkaitan bukan hanya soal administrasi akademiknya tapi juga nanti administrasi keuangannya dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya saya mengajar suatu mata kuliah ternyata diminati oleh sekian banyak mahasiswa dari luar Jakarta, saya kesulitan juga melayani kalau misalnya jumlahnya ada sekian gitu ya. Nah ini yang regulasi ini yang sedang kami ingin siapkan supaya nanti ada balance, ada keseimbangan ya antara tugas pokok dosen dengan hak-hak yang mungkin harus diterimanya. Yang jelas kami menangkap spirit MBKM ini adalah spirit untuk lebih membuka cakrawala sekaligus lintas keilmuan supaya tidak hanya mahasiswa itu tidak hanya kira-kira mengenal dosennya yang ada di jurusannya tapi juga mengenal bersilaturahim, bersilatul ilmi dengan
dosen-dosen lain, dengan prodi-prodi lain, dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Yang jelas untuk itu untuk sementara begitu dulu Prof jawaban kami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah bisa merumuskan bagaimana implementasi MDKM itu yang efisien, efektif, sekaligus mendukung ya kompetensi, keilmuan, dan profesionalitas dari calon lulusan prodi kami. Saya kira itu, terima kasih. Baik, Dr. Mufti, terima kasih atas jawabannya. Semoga mencerahkan bukan hanya untuk Profesor Yayan Nurbayan, tapi untuk kita semua juga dan bagi mahasiswa juga yang ingin mengikuti MPKM, pendidikan bahasa Arab bisa menjadi perspektif baru ya untuk kita semua. Terakhir ini saya ambil dari partisipan yang meraise hand ya di Zoom untuk Saudara Nur Ali. Boleh silakan on mic dan sampaikan pertanyaannya, silakan. Suaranya belum Maaf Pak, belum di nah sudah. Oke, dari tadi itu nggak bisa nyambung. Alhamdulillah sekarang bisa nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama adalah kepada Al-Mudarris Awal, yakni bahwa disebutkan tadi mengenai istilah matematika dan lain sebagainya, termasuk huruf-huruf Arab dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa perbedaan kata kalau kata al-maktab dan al-maktabah itu maknanya berbeda, kemudian dia itu masih ada hubungan gitu ya, masih ada hubungan yakni tulisan al-katabah itu. Kemudian ada kata-kata al-riyadhi yang maknanya matematika, dan juga ada lagi setelah ditambah itu al-riyadhi menjadi olahraga. Nah, bagaimana perbedaan, bagaimana hubungannya antara al-riyadhi matematika dengan al-riyadhi olahraga? Ini yang menjadi dapat saya Pak kalau gitu. Nah, oleh karena itu saya mohon penjelasannya mengenai kata al-riyadhi dan al-riyadhi, bagaimana hubungannya dengan dua kata tersebut. Kenapa kalau yang al-maktab itu dengan al-maktabah masih ada hubungannya, sedangkan al-riyadhi dan al-riyadhi belum tidak ada hubungannya menurut saya. Oleh karena itu mohon penjelasannya. Yang kedua, nah kita sering mendengar angka Arab. Kadang-kadang seperti nomor 2 seperti huruf Z, nomor 2 seperti huruf Z, itu banyak yang menyatakan juga itu adalah angka Arab, dan seperti angka 5 daun itu juga dikatakan angka Arab. Nah, bagaimana sih sebetulnya angka Arab yang benarnya gitu? Mohon diperjelas oleh Al-Mudarris Awal. Yakni mengenai angka Arab yang benar, apakah seperti nomor 2 Z, apakah nomor 5 daun dan sebagainya gitu ya. Mohon diperjelas. Kemudian pertanyaan kedua untuk Al-Mudarris tadi. Bagaimana? Untuk pertanyaannya dua pertanyaan begitu Bapak kali? Ya, dua pertanyaan itu untuk yang Al-Mudarris Awal, untuk yang Al-Mudarris Tsani, sekarang pertanyaan lagi, satu lagi. Untuk yang Mudarris Tsani nanti akan di ada sesinya setelah sesi pertanyaan komunitas. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Prof langsung saja jawab. Ini kan masalah fikurullah ini ya, masalah mufradat ya, mufradat ini kalau maktab ini bentukan Arab asli ya, diambil dari kitabah ya, meja maktab ya, artinya kok ada nih ya tempat untuk nulis maktab aja kan gitu ya. Nah ya,
tuh ada ruangan yang orang banyak tulis. Maktab kantor, jadi tergantung siapnya. Ya, kemudian juga maktabah, nah kok ada taknya, nah itu bisa jadi ditambah tak itu menunjukkan banyak. Ya, seperti kan ada dai, itu pedai yang biasa, dainya itu pedai yang sering banget. Ya, rawiyatul hadis, itu kan perawi hadis, bukan perawi perempuan, perawi banyak. Tuh. Jadi ini apa bentuk caranya adalah istiqomah tasrif. Nah sekarang kalian lihat, ini kan diambil di terjemah. Kan begitu. Kalau menerjemahkan itu adalah maknanya apa? Sih tolak ukur sama seperti orang ini, pelajar atau ya. mahasiswa sudah dikatakan mampu. Apa ini bahasa Arabnya komputer? Oh, apa sih komputer? Komputer itu adalah orang itu. Bagaimana Ustaz? Pintar itu. Izin meminta Ya kan ya. Begitu. rekomendasi dari Kalau kamu bikin, Ustaz, ya, pesantren 2 minggu untuk menghitung ini. Komputer itu bisa 5 menit. Oh, saking cepat dapat tukang itu. Oh, kalau kita ambil aja dari Hasiwa, ya Ibu, atau ya Ibu, masukkan ke wazan mubah, sehingga mubalaghah. Jadi al-hasu. Tuh. Nah, matematik juga begitu. Matematik itu, ya, izin meminta rekomendasi apa itu? Latihan pikir, latihan pikir, misalnya, ya. Nah, semangat yang bisa mencapai karya dia begitu. Jadi dinisbatkan kerja. Ya. Nah, tapi asalnya itu matematik. Nah, itu ada S-nya itu bukan jamak. Maka karya dia. Tuh. Ya. Saya mengajarkan matematik dari karya dia jamak. Karena asalnya adalah ada S-nya. Matematik. Nah, sedangkan Haryadi, ya, itu juga latihan. Nah, tapi latihan badannya Haryadi juga, ya, riyadhah badannya bahkan banyak yang supaya jelas tegas ditambah dengan naatnya riyadhah al-badani. Ya, jadi latihan fisik, olahraga. Entah itu main bola, entah loncat, entah dan seterusnya. Bahkan, ya, yang dilakukan oleh para sufi juga itu, ya, sering zikir, ya, puasa banyak dan seterusnya. Itu juga orang nyebut riyadhah juga. Ya, kalau mau diberi sifat, ya dari nafsi atau dari ruhi. Saya kira itu. Adapun Baik, Prof. Oh, belum ya? kenapa? Ini kan jadi jangan tanya kan istilah. Iya. Jangan tanya. Ya. Jadi itulah. Jadi pengembangan mufradat itu ya ada beberapa macam. Ada dengan istiqomah kayak tadi, ada dengan irtijal, ya, ada dengan apa itu terjemah dan seterusnya. Tuh, kita baca saja itu di bahan kajian atau mata pelajaran namanya Fiqhul Lughah. Ya, makasih. Ya, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya, saya langsung alihkan saja ke Teh Siti Nurhalimah untuk memandu pertanyaan selanjutnya. Silakan. Yang nomor ada satu lagi tuh angka katanya. Iya, ya. Angka ya. Tuh. Angka ada angka Arab. Ya. Ini adalah sekarang kan 25 itu sudah berkembang bagus ya, sehingga tidak ada lagi istilah kode 2 ini lanci, 5 apa tajam kayak tadi. Itu sudah mungkin dalam perkembangannya iya, ya. Tapi kemudian ya itu si angka Arab ini
Bahkan ini kan milik Arab itu dua seperti yang banyak dipakai dalam apa di Indonesia, Muhammad itu angka Arab itu, Arab. Ya, jadi dulu itu ya angka Arab di Afrika Utara malah dipakai oleh orang di daratan Eropa, gitu kan? Sebab dulu di Eropa itu nggak praktis, angkanya angka Romawi kan, coba 4, 3, 1, 2, 3 dengan kayak itu 4, bahkan sampai dengan 50 bingung, jadi udah dengan huruf saja. Nah, maka orang Eropa menemukan sistem angka yang praktis, yaitu angka yang dimiliki oleh orang Arab. Bahkan 0 itu, sif itu adalah punya orang Arab saja. Nah, sedangkan orang Arab sendiri lebih senang memakai angka Hindu yang seperti di Al-Quran, di Al-Quran kita, di Mushaf kita itu kan angkanya, angka ayat itu 1, 2, 3 Hindu, 1, 2 itu. Ya, nah itu ketika zaman Khawarizm, ya, dia mengembangkan matematik tadi itu, mengembangkan matematik itu asalnya dari India, senang sehingga dia lebih senang dengan angka orang. Angka dia sendiri dipakai oleh orang Eropa. Nah, buktinya adalah kalau kita lihat komputer ya, kalau kita menginginkan Arabic number, nah itu bakal keluar tuh angka kata orang, angka umum biasa. Nah, tapi kalau kita ingin angka angka Quran kayak orang itu hit number, saya kira gitu sudah jelas. Dan ini diakui orang Eropa itu, makanya di komputer ini orang Eropa mengakui. Ya, makasih. Ya, baik kalau begitu terima kasih Prof atas jawabannya. Silakan langsung saja ke Resiti untuk pertanyaan selanjutnya. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada kami yang melanjutkan saya membacakan beberapa pertanyaan kepada materi. Saya akan lakukan pertanyaan pertama dari saudara Sumaidi. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana cara efektif menyampaikan pembelajaran bahasa Arab kepada yang kurang atau belum mengatur kejadian dengan baik? Dapat dipahami Ustaz? Ya, bisa. Langsung aja ya. Makasih ya. Jadi ini adalah Al-Arabiyah lil Mubtadi'in, bahasa Arab untuk pemula ya. Tentu pertama-tama ya, kalau kita ingin mengajarkan secara alami bahasa Arab secara alamiah, kita tidak mengajar bagaimana menulis huruf dulu, tapi bagaimana mereka berusaha untuk seintensif mungkin mendengar bunyi-bunyi bahasa Arab ya. Sebagaimana kita dulu belajar dari ibu kita atau belajar bahasa ibu ya. Tidak dimulai dengan menulis, tapi dimulai dengan mendengar, menyimak, mengucapkan. Baru nanti pada masanya mereka dikenalkan tulisan, simbol tulisan atau simbol bunyi ya. Jadi kalau langsung mulai menulis kita akan mengalami kesulitan karena mereka secara neurolinguistik otaknya, sistem saraf pada otaknya itu belum langsung siap untuk bisa menulis. Jadi akan lebih bagus kalau sudah ada masukan atau ada input dalam bentuk kalam, dalam bentuk aswat atau dia. Sehingga sekali lagi mengapa anak-anak kita itu lebih dulu ya bisa berbicara baru kemudian menulis, karena memang secara alamiahnya begitu. Makanya saya kira kalau kita kaji dalam perspektif Al-Quran, kata sama itu selalu duluan ya.
inna sam'a wal basara ya. Kalau menulis itu kan terkait dengan basar ya, terkait dengan mata. Bagaimana mata difungsikan dengan kerjasama dengan tangan menggerakkan jari-jarinya membentuk sebuah huruf ya. Jadi dalam konteks ini saya cenderung berpendapat bahwa pembelajaran bahasa Arab untuk pemula, terutama untuk misalnya untuk Rawdatul Atfal, untuk anak-anak, itu lebih cenderung jangan dikenalkan menulis dulu. Lebih bagus misalnya mereka dikenalkan sekian banyak kosakata ya yang dekat dengan lingkungan ya, dengan menunjuk, dengan memperagakan ya. Baru kalau nanti sudah mulai familiar dengan berbagai bunyi-bunyi yang terkait dengan bahasa Arab, barulah dikenalkan dengan sistem tulisan atau rumus kitabiahnya ya. Nah, setelah mereka mulai bisa membaca, barulah nanti mereka dilatih untuk bisa katakanlah menulis kosakata tertentu ya, sambil misalnya bertaruh, sambil mengenalkan keluarganya, sambil menyebutkan hobinya dan lain sebagainya. Jadi memang ini perlu pendekatan yang lebih natural, lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Kita seringkali belum apa-apa sudah belajar menulis dulu, sehingga itu menjadi hambatan pertama secara psikologis ya. Tapi kalau mereka dilatih lebih banyak menyimak, mendengar ya, mengulangi, mengucapkan, lama-lama mereka akan familiar. Lebih-lebih banyak kosakata yang sudah diserap dan sudah menjadi bahasa kita ya, seperti yang dari bahasa Arab ya. Seperti misalnya kursi gitu ya, atau bahkan yang Betawi kan sudah sering dengar ana walaupun agak sedikit belok dikit ya, ane gitu ya, ana gitu kan, anta, ente gitu kan, mereka sudah oh ya ternyata rupanya bahasa Arab itu seperti bahasa kita sehari-hari ya. Jadi dengan seperti itu insya Allah menurut prinsip pembelajaran bahasa Arab itu akan jauh lebih memudahkan dan lebih membantu ya proses pembelajaran secara lebih efektif. Saya kira itu ya jawaban yang bisa saya berikan. Kalau saya boleh menambahkan sedikit tadi soal angka yang dulu di angka itu ditemukan orang Arab ya, itu basisnya adalah zawiyah ya, sudut ya. Semua angka-angka Arab itu yang kemudian dipakai sampai sekarang itu adalah menganut sistem sudut. Jadi kalau misalnya 2 itu ya sudutnya 2, 3 seperti ini ada 3, 4 sampai pada akhirnya ditemukanlah angka 0 yang kemudian dirumuskan dalam bentuk bulatan karena untuk melambangkan bahwa tidak ada sudut memang harus bulat, kira-kira seperti itu. Dan umat Islam khususnya Al-Khwarizmi itu berjasa besar ya, sehingga membuat dengan adanya 0 itu membuat angka seberapapun jumlah dan besarnya kalau sudah ada 0 itu jadi berguna gitu ya. Dan juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa 0 yang disebut dengan cipher kemudian diinggriskan jadi zero itu menjadi angka pembulat ya, menjadi penggenap ya. Jadi berapapun kalau ada itu jadi genap ya. 10, 20, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi beruntung kita punya ulama seperti Khwarizmi yang kemudian melambangkan 0 itu dengan bulatan ya. Kalau yang indi itu yang pakai titik itu sebenarnya awalnya ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah menjawab pertanyaan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami ya oleh kita semua. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan kedua, Bapak. Iya, silakan. Dari Ibu Diasya, izin bertanya terpenuhi mengenai cara menanggulangi dan membenahi masalah stunting mahasiswa bahasa Arab baik dalam praktek berbicara dengan ribuan kosakata. Apa tadi menanggulangi apa tadi? Stunting. Ya, stunting mahasiswa dalam berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Maksudnya pembulian ya? Stunting di situ. Atau apa coba? Kok kayaknya? Iya, betul ya. Siapa itu penanyanya? Saya khawatir Saudara Arif. Iya. Bu Diasya, mungkin bisa lebih diperjelas ya, Prof.
Atau coba diulang lagi bacanya. Saya tadi sempat terputus ya di saya. Bagaimana cara menanggulangi dan membenahi masalah stunting mahasiswa bahasa Arab, baik dalam praktek berbicara dengan ribuan kata-kata. Tapi stunting ya, saya nggak paham maksudnya. Kalau stunting yang dimaksud itu adalah pembulian, supaya mahasiswa itu misalnya jangan sampai ketika berbicara itu diganggu atau di diolok-olok atau mungkin dianggap disalahkan gitu ya. Hemat saya ini perlu ada perlu ada kesepakatan bersama ya, bahwa kita ini semuanya dalam posisi belajar, dan dalam posisi belajar itu kita harus saling belajar dari yang lain, termasuk dari kesalahan orang lain. Kalau itu yang dimaksud itu ya, gitu ya. Jadi memang ini perlu ditegakkan ya. Kalau boleh kita sebut etika belajar bersama ya, jangan sampai satu sama lain saling mengganggu dan saling menurunkan rasa percaya diri. Memang salah satu problem kita, terutama problem psikologis, itu adalah rasa percaya diri, as-siqah bin nafs ya. Di satu segi mahasiswa yang belajar berbicara merasa malu dan takut salah ya, ketika berbicara. Apalagi ketika berbicara itu dihantui oleh bayang-bayang gramatikal ya, terutama dari sisi i'rabnya ini. Nanti jangan salah, nggak dibaca A tapi dibaca I atau kasroh gitu ya. Harusnya itu bisa dari awal itu bisa diarahkan oleh dosennya atau oleh gurunya. Kita tidak mempedulikan soal i'rab, yang penting bisa berbicara. Yang penting berekspresi ya. Soal benar salah itu kemudian saja. Lebih-lebih kalau misalnya mereka sudah bersepakat bahwa muhadatsah atau takbir syafawi dilakukan dalam suasana yang rileks, nyaman gitu ya, dan tidak perlu disalah-salahkan oleh yang lain. Biarkan saja mereka juga lama-lama kalau sudah sudah terbiasa, maka akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita ikuti teori Hafirisme, pembiasaan itu menjadi salah satu kunci, termasuk pembiasaan bagaimana kita belajar dari kesalahan teman-teman kita. Saya sempat mengalami ya ketika kuliah di Lithia dulu, satu pekan pertama, bahkan mungkin sampai 2 pekan pertama, saya sama sekali kurang bisa mengikuti ya bagaimana orang Sudan terutama. Saya masih ingat salah satu dosen saya itu adalah Abdurrahman Musa Abkar, orangnya tinggi besar gitu. Kalau ngomong itu cepat sekali dan hampir-hampir tidak bisa diikuti. Tapi lama-lama karena itu tadi sering menyimak, sering memperhatikan konteks, itu lama-lama bisa. Nah, saya kira di situ perlu ada semacam kontrak belajar bagaimana peserta didik harus saling menghormati yang lain, tidak boleh merecoki, tidak boleh menyalahkan gitu ya. Tapi masing-masing belajar dari cara orang lain berbicara. Tentu yang diambil adalah yang positifnya. Saya banyak misalnya terinspirasi oleh beberapa dosen yang dari Mesir ya, cara ngomongnya enak banget gitu ya, sistematis ya, seperti dokter siapa itu Hasan Mustafa ya, Ramadan Abdul Tawab atau Tawab Abdul Ramadan, saya lupa. Itu bagus sekali ngomongnya dan enak ya. Sehingga lama-lama kita terpengaruh. Nah, inilah yang nanti dalam teori CTL, Contextual Teaching Learning, kita perlu adanya namanya modeling. Kalau bahasa Arabnya kira-kira perlu adanya qudwah atau uswah gitu ya, uswah hasanah fi istimali al-lughah al-arabiyyah. Nah, keberadaan native speaker ini pernah diteliti ya, guru yang berlatar belakang atau yang native speaker itu berfungsi lebih signifikan atau berperan lebih kuat, lebih dominan menjadi role model, menjadi qudwah sanah terutama dalam berbicara. Kita juga sudah pernah mencatat dan mengamati dari dekat ketika di sebuah kelas itu ada native speaker, ada mahasiswa dari luar negeri, itu kelas relatif hidup dan mereka nggak takut bersalah karena orang Arab yang ada itu pasti akan memaklumi kalau kita berbicara masih salah-salah.
Yang penting dalam konteks ini adalah kita berusaha untuk mau mencoba, untuk mau menggunakan bahasa itu. Jangan malah minder. Nah, mentalitas ini yang harus kita pupuk ya, supaya punya rasa percaya diri, supaya bisa belajar untuk terus berekspresi meskipun salah, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya kita akan bisa mengoreksi, akan bisa memperbaiki bahasa kita setelah, oh ya ternyata kok begini ya, kalau misalnya kita mau mengungkapkan ya ismahuli, bi apa gitu kan, samikuni, dan lain-lain ya. Lebih-lebih kalau misalnya dosennya atau gurunya itu juga mau memperkenalkan berbagai ragam ungkapan misalnya yang biasa atau standar digunakan dalam bahasa Arab. Jadi saya kira seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga dapat memahami setiap jawabannya tadi. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk tanya jawab ini cukupkan saja. Dari periode jahiliyah, ketika bahasa Arab selain menjadi bahasa Al-Quran juga menjadi logo musyarakah atau alat komunikasi antara kabilah di Jazirah Arab yang didominasi oleh kaum Quraisy. Lalu dilanjut dengan periode awal Islam yaitu zaman Nabi, Umayyah dan Abbasiyah yang merupakan zaman keemasan di mana bahasa Arab berkembang. Fungsinya selain menjadi bahasa agama juga sebagai bahasa keilmuan Islam maupun keilmuan umum serta menjadi bahasa komunikasi internasional di dunia. Tetapi pada periode Turki Utsmani, perkembangan bahasa Arab mengalami penurunan, sehingga selama 3 abad lamanya hanya menjadi bahasa agama dan ilmu bahasa Arab di lembaga Islam tradisional dan masjid. Lalu pada periode modern disebut juga periode kebangkitan, karena di sini timbullah kesadaran nasional dan upaya untuk menghidupkan kembali bahasa Arab, sehingga selain menjadi bahasa agama, bahasa Arab juga dipakai sebagai bahasa resmi pengantar maupun internasional. Begitu untuk kesimpulan dari eksistensi bahasa Arab pada hari ini. Nah, bahkan upaya untuk memajukan kebudayaan umat Islam itu yang bisa dilakukan ya. Secara keseluruhan bisa menjadi cara untuk mensejajarkan bahasa Arab dengan bahasa dunia lainnya. Di balik tantangan-tantangan yang ada yang sudah dijelaskan oleh profesor sebelumnya. Dan cara yang efektif yang bisa dilalui untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendidikan pada berbagai jenjang dalam semua bidang kehidupan. Oke, baik, segitu saja untuk kesimpulan pematerian pertama pada hari ini. Bisa dilanjut oleh Siti untuk kesimpulan pematerian kedua. Silahkan. Terima kasih. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab ini merupakan salah satu rumput yang paling tua dan paling kaya kosakatanya. Lalu jumlah penuturnya mencapai lebih dari 467 juta. Lalu bahasa internasional yang telah ditetapkan dan digunakan oleh PBB sejak tahun 1973 dan merupakan bahasa paling berpengaruh di dunia. Lalu fungsi utama bahasa Arab ini yaitu sebagai komunikasi, sarana berpikir dan ekspresi, gaya Arab dan Islam, wadah produksi pemikiran dan legasi ilmu pengetahuan, media transmisi nilai budaya, ajaran agama dan sejarah bangsa Arab, lalu pemersatu umat Islam dalam beribadah, dan terakhir pengembangan pendidikan Islam. Dan dalam pembelajaran bahasa Arab ini, kita harus mengetahui bagaimana tantangan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, lalu bagaimana dinamika dan problematika pembelajaran Arab di Indonesia, lalu bagaimana strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran bahasa Arab, lalu bagaimana peran pengajar dan mahasiswa kita sebagai mahasiswa di era pandemi saat ini, lalu bagaimana tujuan diadakannya pembelajaran bahasa Arab. Mungkin sekian untuk kesimpulan pada pematerian yang kedua. Baik, Bapak, Ibu, juga para hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah untuk rangkaian acara pematerian hari ini telah terlaksana dengan baik. Dan lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir saya Siti Nurbaidillah